Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Mr. Trihard channel. Today, I will discuss about a kind of tech that is very helpful when you want to cook something or operate some appliances. What kind of tech is it? Do you want to know? Okay, let's get started. Procedure text. Ya, teks prosedur. Kamu pasti sudah pernah membaca sebuah teks atau menonton sebuah video tentang tutorial memasak atau mengoperasikan sesuatu. Nah, video atau teks tersebut adalah salah satu contoh dari procedure text. Materi tentang procedure text ini dipelajari di kelas 9 tingkat SMP. Yuk kita bahas tentang procedure text. Tapi tunggu dulu, yang belum subscribe channel ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Karena di channel ini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Kita mulai dari definisi atau pengertian procedure text dulu. Procedure text is a text that is explain how to make or do something step by step. Jadi, teks prosedur adalah sebuah teks yang menerangkan tentang cara untuk membuat atau melakukan sesuatu langkah demi langkah. Artinya, teks ini akan menerangkan secara detail, mulai dari persiapan dan cara membuatnya. Contoh tentang cara membuat kerajinan, cara membuat sebuah masakan atau memasak, atau cara untuk mengoperasikan sesuatu. Ada dua contoh procedure text dalam kehidupan sehari-hari yang dipelajari di kelas 9 tingkat SMP. Yang pertama yaitu recipe, yang kedua manual. Ya, contoh yang pertama yaitu recipe, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut resep. Resep ini akan sangat berguna ketika kamu akan belajar memasak suatu masakan atau minuman. Karena di dalamnya akan dijelaskan mulai dari bahan-bahan yang disiapkan hingga langkah-langkah memasaknya. Contoh yang kedua yaitu manual. Manual bisa kita temukan ketika kita membeli suatu peralatan elektronik seperti smartphone, TV, laptop, atau kamera. Biasanya ini kita temukan di dalam kemasannya, atau sering kita sebut dengan buku panduan pengguna. Di dalam panduan itu terdapat cara untuk merakit, memasang, menggunakan, dan bahkan merawatnya. Manual ini akan sangat membantu kita untuk menggunakan peralatan tersebut secara benar, sehingga peralatan tersebut tidak mudah rusak. Oke, let's talk about the generic structure of procedure text. Yuk kita bahas tentang bagian-bagian atau struktur dari teks prosedur. Teks prosedur terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, the first structure is goal. Apa itu goal? It tells about what will we make, cook, or operate. Jadi menceritakan tentang apa yang akan kita make, kita buat, cook, masak, or operate, atau yang kita operasikan. Bagian goal ini biasanya ada di judul dari sebuah teks, seperti teks ini, how to make avocado smoothie. Bagaimana cara membuat es alpukat. Jadi ini merupakan bagian goal. Kemudian bagian yang kedua yaitu materials. Dalam material ini, it's explain about ingredients and tools that are used in making or cooking. Jadi menceritakan tentang bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat sebuah kerajinan atau memasak sebuah masakan. Di manakah letak material di teks ini? Ya, betul, ada di ingredient. Jadi di sini ada 3 bahan yang digunakan untuk membuat avocado smoothie. Namun yang perlu kalian ingat, pada beberapa procedure text, bagian ini merupakan additional atau tambahan saja, sehingga ada beberapa procedure text, termasuk manual, yang tidak mencantumkan bagian ini. Oke, the last structure is steps, atau langkah-langkah. The step or sequences that must be done from the first to the last. Jadi, langkah-langkah atau urutan yang harus dilakukan dari awal sampai akhir untuk membuat avocado smoothie ini. How many step in this text? Ada berapa step di teks ini?
Ya, di sini ada 7 steps. Dari awal, dari mulai take your knife, mengambil pisau, sampai yang terakhir finish blending, garnish, and serve chilled. Oke, next let's discuss about language feature atau unsur kebahasaan dari text procedure. Di video kali ini, saya akan membahas dua unsur kebahasaan yang digunakan dalam text procedure. Yang pertama, yaitu tentang penggunaan kalimat imperatif atau imperative sentence. Imperative sentences adalah kalimat yang digunakan untuk memberi perintah atau arahan. Kalimat ini diawali oleh kata kerja atau verb. Contohnya, 1. Add the milk to the glass. Tambahkan susu ke dalam gelas. Kita lihat di awal kalimat tidak ada subjek, namun langsung menggunakan kata kerja, add, tambahkan. Kalimat yang kedua yaitu insert SIM card into the slot. Masukkan kartu SIM ke dalam slot. Kalimat ini juga diawali dengan kata insert yang artinya masukkan, yang merupakan kata kerja. Kemudian contoh kalimat yang ketiga yaitu klik subscribe button and ring the bell. Ini terdiri dari dua perintah. Perintah yang pertama yaitu klik subscribe button. Tekan tombol subscribe and ring the bell. Dan ring, bunyikan belnya atau loncengnya. Ketiga kalimat ini digunakan untuk memberikan perintah atau arahan atau imperative sentences. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu tentang penggunaan temporal conjunction atau kata hubung. Temporal conjunction yang digunakan yaitu first, firstly, yang artinya pertama-tama. Ini biasanya digunakan di awal-awal step atau langkah. Kemudian ada kata then, next, and then after that. Kemudian dan after that, setelah itu. Conjunction ini biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah berikutnya. Kemudian untuk step-step terakhir biasanya menggunakan finally atau at last yang artinya akhirnya. Oke, sekarang kita lihat penggunaan unsur kebahasaan tadi dalam teks di samping, yaitu tentang potato soup atau sup kentang. Kita lihat dalam method dari nomor 1 sampai nomor 7. Di sini selalu ada imperative sentences atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Contohnya pada langkah pertama ada kata heat the butter in a large pan. Panaskan butter, mentega, di sebuah panci yang besar. Kemudian kita ambil contoh di nomor 5 atau langkah 5. Di sini juga masih menggunakan imperative sentence. Remove about a third of the potatoes from the pot. Ambil sekitar a third of the potatoes, sepertiga dari kentang. Kita lihat kalimat ini juga diawali kata remove yang merupakan kata kerja. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua yaitu tentang penggunaan temporal conjunction. Ya, betul, ada first di sini, kemudian ada then, ada next, ada after that, dan ada finally di akhir langkah atau langkah terakhir. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, that's all. Itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang text procedure. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, jika kalian suka video ini, pencet tombol like. Jika kalian ada masukan, kritik, atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.